Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak soleh. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran SKI. Apa itu SKI? Sejarah Kebudayaan Islam. Bukunya seperti ini anak soleh. Ya, kalian bisa buka bukunya halaman 2 ya. Kita akan belajar tentang mengenal keadaan alam Jazirah Arab sebelum Islam. Kemudian bagaimana sih keadaan alam di Jazirah Arab ya? Seperti itu. Nah, adik-adik sudah dibuka halaman 2-nya ya, adik-adik. Kehidupan masyarakat itu ya adik-adik sebelum Islam lebih dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu apa sih artinya? Yaitu zaman kebodohan adik-adik. Pada awalnya masyarakat Arab sebelum Islam mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah ajaran yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah itu satu, seperti itu. Ajaran tauhid nah itu dikenal dengan sebutan Hanif yang artinya benar dan lurus. Akan tetapi akibat pengaruh pergaulan dengan bangsa lain dan karena dorongan hawa nafsu, masyarakat Arab sebelum Islam menjadi penyembah berhala dan jauh dari ajaran agama Islam. Seperti itu adik-adik. Makanya disebut dengan orang jahiliyah karena pada zaman dahulu itu orang-orang malah menyembahnya ke berhala bukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengenalan keadaan alam Jazirah Arab sebelum Islam. Ya, Arab itu artinya apa sih adik-adik? Nah, Arab itu artinya gurun dan tanah tandus. Makanya kalau misalkan di Arab itu dikenal dengan padang pasir ya adik-adik, karena di sana lebih besar dan lebih banyaknya itu adalah padang pasirnya ya. Bangsa Arab menanamkan negeri tempat tinggal mereka itu dengan Jazirah Arab. Sebagian besar Jazirah Arab itu berupa padang pasir, wilayahnya berupa gurun yang sangat luas, panjang mata memandang ya. Seperti itu. Terlihat hamparan pasir dan bukit-bukit batu yang tandus, tetapi bukan berarti seluruhnya berupa padang yang tandus karena ada juga sebagian yang berupa pegunungan dan perbukitan. Ada juga sebagian yang berupa dataran rendah dan lembah-lembah yang subur kalau di sana ya. Dan di daerah padang pasir sangat jarang ditemukan tempat yang subur. Jika ada, tempat itu pasti dekat dengan sumber air yang biasanya disebut oasis atau wadi. Jadi kalau misalkan tempat yang dekat dengan sumber air itu namanya oasis atau wadi. Nah, dalam bahasa Arabnya, oasis adalah daerah di padang pasir yang berair cukup untuk tumbuhan dan permukiman manusia. Di sekitar itulah biasanya masyarakat Arab sebelum Islam membangun tempat tinggal. Karena kita tahu ya, air itu juga sangat penting untuk kehidupan ya, untuk apa? Untuk minum ya, untuk masak, kemudian untuk nyuci dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang bagaimana sih keadaan alam di Jazirah Arab? Nah, adik-adik perhatikan di halaman 3 ya. Berdasar keadaan alamnya, Jazirah Arab dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Timamah, nih ya namanya Timamah. Kemudian ada Hijaz, ada Najd, Yaman, dan apa? Dan Al-Arud ya. Nah, Timamah itu apa sih adik-adik? Timamah itu adalah wilayah gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Nah, itu namanya adalah Timamah. Kemudian Hijaz. Hijaz itu apa sih adik-adik? Hijaz itu yaitu wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan. Dan di wilayah Hijaz ini terdapat 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah ya.
Di Mekah inilah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering yang merupakan peninggalan Nabi Ismail alaihi salam yang disebut dengan air Zam-Zam. Nah, kalau wilayah Najd itu apa sih adik-adik? Nah, wilayah Najd itu suatu wilayah yang berupa dataran tinggi ya. Jadi kalau Hijaz itu wilayah yang berupa lembah ya di celah pegunungan. Kalau Najd itu wilayah yang berupa dataran tinggi ya. Kalau misalkan Timamah itu adalah wilayah yang udaranya sangat panas ya. Dan di Yaman nih, ternyata di Jazirah Arab juga ada wilayahnya yang namanya Yaman, yaitu suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, penduduk Yaman termasuk yang telah maju pada saat itu, tetapi sering terjadi apa? Terjadi peperangan ya, sehingga banyak bangunan-bangunan yang rusak akibat perang. Kemudian di Arut itu wilayahnya apa? Yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Dan wilayah Arut ini berada di bawah kekuasaan bangsa Persia ya, seperti itu adik-adik. Jadi di wilayah di Jazirah Arab itu ada apa aja? Ada wilayah Arut, kemudian ada wilayah Timamah ya, kemudian ada Najd, Yaman, dan Hijaz ya. Kemudian yang terakhir adalah kita mengenal bangsa Arab ya. Coba perhatikan bangsa Arab. Nah, secara umum bangsa Arab dibagi menjadi 3, yaitu apa saja nih? Yaitu yang pertama Al-Arab Al-Baidah, kemudian yang kedua Al-Arab Al-Aribah, kemudian yang ketiga adalah Al-Arab Al-Mustarobah. Nah, Al-Arab Al-Baidah itu adalah mereka bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah ya. Bangsa Arab Al-Baidah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa Arab adalah kaum Ad dan kaum Samud. Nah, berarti kaum Al-Baidah itu kaum yang sudah tidak dikenal dan sudah punah ya. Contohnya adalah Al-Ad dan Samud. Kemudian yang kedua adalah Al-Arab dan Al-Aribah ya, yaitu mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yarib bin Syakib dan disebut juga bangsa Arab Qohtad yang berdomisili di Yaman ya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Arab Mustarobah. Mereka adalah bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bangsa Arab Al-Mustarobah merupakan sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab, baik yang ditinggal di kota maupun di desa. Namanya Al-Arab Mustarobah. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya bagian yang B, yaitu bagaimana sih tradisi masyarakat sebelum Islam. Sebelum Islam ya. Yaitu kota Mekah adalah salah satu kota yang berada di negeri Hijaz di Jazirah Arab ya. Jadi di Hijaz itu ada kota apa saja? Ada kota Mekah dan kota Madinah ya. Kota ini dahulunya merupakan sebuah kota kecil dengan penduduknya yang sangat sedikit. Nah, kota Mekah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Di antaranya adalah sebuah bangunan suci yang dikenal di seluruh dunia yang diselimuti dengan kiswah. Ya, kain kiswah apa itu namanya? Yaitu Ka'bah adik-adik. Di kota ini pula terdapat sumber mata air peninggalan Nabi Ismail alaihi salam yang disebut dengan sumur Zam-Zam. Sekarang kota Mekah juga sudah berkembang dan sangat ramai sehingga masyarakat Arab sekarang sudah modern sama dengan kehidupan masyarakat lainnya di dunia ya. Jadi kehidupan masyarakat Arab yang sekarang kita ketahui sangat berbeda ya dengan masyarakat Arab zaman dahulu.
Bahasa Arab sekarang sudah sangat maju dan merupakan salah satu negara yang kaya karena merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Ya, sekarang kalian udah tahu nih, penghasil minyak terbesar di dunia adalah negara Arab Saudi. Ya, seperti itu anak soleh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian, kalian bisa buka bukunya dan membaca kembali di halaman 2 sampai halaman 5. Terima kasih anak soleh, sehat selalu, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.